Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Anugrah Saputra, NIM 180 40 70 40 84 dari kelas 2018A. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview tentang jurnal yang berjudul Security and the Law of the Sea in East Asia, Navigational Regimes and Exclusive Economic Zones, yang ditulis oleh Sam Bateman dan dipublikasikan pada tahun 2005. Jadi jurnal yang ditulis oleh Sam Bateman ini menjelaskan tentang perselisihan antara negara-negara yang termasuk dalam penggunaan laut internasional itu sendiri, serta berisi bahasan mengenai suatu peraturan di dalam hukum laut internasional di mana di dalamnya terdapat pengelolaan serta keamanan pada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Serta di dalamnya terdapat aturan tentang rezim navigation di mana di dalamnya berisi tentang peraturan dan kedudukan dalam hak lintas damai, lintas transit, dan lajur alur kepulauan dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Dalam jurnal ini penulis juga menyarankan kebebasan atas hak laut untuk pengelolaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi dan pengamanan atas hak berdaulat suatu negara. Sam Bateman pada jurnal yang dibuatnya juga membahas tentang perbedaan pendapat serta kepentingan pada wilayah laut dapat juga membuat terjadinya sebuah perselisihan antar negara seperti Laut Cina Selatan yang merupakan sebuah wilayah perairan yang menjadi salah satu sumber ketegangan yang terjadi di sekitar wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Ketegangan tersebut dipicu oleh pemerintah Tiongkok yang menetapkan 9 dash lines atau 9 garis putus-putus yang merupakan wilayah perairan Cina. Laut Cina Selatan atau Laut Tiongkok Selatan atau LTS memiliki permasalahan sengketa yang pelik. Di antaranya adalah masalah sengketa teritorial dan sengketa batas wilayah maritim, yaitu Cina mengklaim bahwa kepulauan perairan Natuna merupakan dan termasuk dalam klaim 9 dash line atau 9 garis putus-putus. Tiongkok pertama kali mengklaim bahwa Natuna masuk dalam garis 9 garis putus-putus ke Indonesia pada peta perairan bersejarah Tiongkok pada tahun 1993. Tetapi Cina tetap bersikukuh bahwa mereka mematuhi hukum internasional dan tidak melanggar suatu ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB tentang hukum laut atau UNCLOS, dan maka dari itu diadakannya pembelaan dalam menangani hal tersebut. Agar diadilkannya, maka pemerintah negara Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan kedaulatannya di perairan Natuna. Dasar hukum yang digunakan berdasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of Sea. Jadi, suatu negara diatur dalam pasal 17 dalam Konvensi Hukum Laut 1 1958 dan Konvensi Hukum Laut 2 1982. Dan setiap negara pada dasarnya memiliki hak untuk berlayar di laut teritorialnya, ZEE, laut lepas, dan laut teritorial milik negara lain. Namun dalam hal ini berhubungan dengan hak untuk berlayar di laut atau perairan teritorial milik negara lain. Laut atau perairan merupakan suatu wilayah yang sangat penting bagi berjalannya kehidupan dan pemersatu bagi sebuah negara. Karena laut merupakan sebuah sarana bagi kesatuan teruntuk bangsa, sarana keamanan serta ketahanan, sebagai sarana diplomasi, serta yang paling utamanya adalah sebagai sarana kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakat, karena melimpahnya potensi-potensi sumber daya laut tersebut yang berada pada perairan itu sendiri, yang dapat diolah dan dibuat mata pencarian. Dan dalam jurnal ini juga membahas tentang hak lintas damai, bahwa dalam sebuah laut teritorial terdapat adanya suatu keberlakuan dalam hak lintas laut dan lintas transit damai bagi kapal-kapal asing, sebagaimana rumusan dan hak lintas damai pada konferensi Institut de Droit yang menyatakan bahwa kapal asing mempunyai hak lintas damai di laut wilayah suatu negara, termasuk hak untuk berhenti dan melemparkan sauh bila terjadi insiden pelayaran atau terpaksa oleh keadaan force
major atau dalam keadaan bahaya. Rumusan ini selanjutnya menurut pada pasal 14 pada poin 1 Konvensi Jenewa 1958 tentang hukum laut, hak lintas damai telah memikat dalam Konvensi Hukum Internasional, yaitu Konvensi Den Haag pada tahun 1930. Namun pengaturan lebih lengkap dirumuskan dalam Konvensi Hukum Laut 1958 yang dalam perkembangannya dimuat dalam Konvensi Laut 1982 atau UNCLOS 1982 yang banyak mengalami suatu hal kepada perkembangan dalam pengaturan lintas damai. Dan selain permasalahan dalam lintas damai, di jurnal tersebut juga menjelaskan tentang lintas transit. Jadi lintas damai dan lintas transit mempunyai perbedaan, yaitu untuk lintas transit tidak adanya suatu pembedaan pengadaannya berdasarkan suatu jenis kapal. Demikian juga tidak terdapat persyaratan untuk pelaksanaan lintas itu sendiri, maupun kewajiban untuk meminta izin maupun pemberitahuan terlebih dahulu. Di samping itu, pada pasal 38 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, di dalamnya berisi terhadap jaminan lintas transit bagi segala jenis kapal maupun pesawat udara tanpa ada pembedaan berdasarkan jenis atau kategori. Oleh karena itu, lintas transit berlaku juga bagi kapal-kapal perang maupun pesawat udara militer. Meskipun demikian, dalam lintas transit tidak ada suatu keharusan untuk meminta izin terlebih dahulu maupun memberitahukannya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan aspek positif dari jurnal tersebut. Karena zona ekonomi eksklusif atau ZEE ini merupakan kerangka kerja umum di mana negara pesisir telah menciptakan pengaturan nasional dan daerah yang mengatur aktivitas manusia yang terjadi dalam zona mereka. Pada saat yang sama, ZEE bersarang ke dalam kerangka yang lebih besar dari hukum laut dan tertanam dalam pengaturan keseluruhan kelembagaan dalam masyarakat internasional. Hasilnya adalah kedua keberangkatan mencolok dari pengaturan yang sudah ada sebelumnya yang mengatur sistem kelautan dan struktur yang kompleks lembaga meliputi variasi dalam kerangka umum itu sendiri. Dan menurut penulis jurnal tersebut, dalam lintas transit seharusnya mengizinkan jika kapal atau pesawat sandar, tetapi dengan ketentuan dan aturan yang sesuai dengan hak lintas transit. Seperti Indonesia yang mengizinkan pesawat militer asing sandar, tetapi dengan syarat harus dikumpulkannya datanya terlebih dahulu. Apa tujuan mereka transit ke Indonesia? Jika tujuan mereka untuk survei militer, maka harus dikumpulkannya data. Jika mereka menginginkan survei dengan syarat mengikuti aturan negara yang disandarinya tersebut. Pada jurnal tersebut menjelaskan tentang lintas damai yang harus sesuai aturan negara yang dilewati, agar seperti kapal selam yang melintas harus berada di permukaan laut dan harus menunjukkan bendera asalnya. Cara seperti ini dapat menyebabkan kedua negara tetap saling menghormati dan tidak ada perselisihan yang terjadi. Hak lintas damai bagi kapal asing melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional secara umum diatur dalam pasal 45 yang menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak lintas damai di laut teritorial juga berlaku pada selat yang digunakan untuk pelayaran tersebut. Dan saya akan menjelaskan dampak negatifnya. Jadi pendapat penulis yang berada dalam aturan yang mengatur tentang perizinan berlayar untuk kapal asing di zona ekonomi eksklusif. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pada zona ekonomi eksklusif, baik negara itu memiliki pantai, negara tak berpantai, maupun negara yang dilihat dari segi geografis tidak beruntung, memiliki hak dan kebebasan serta aturan pada zona ekonomi eksklusif suatu negara pantai. Hak dan kebebasan itu yang berada dalam pasal 58 ayat 1 yang penerapannya harus sesuai dengan ketentuan konvensi. Sekian dari review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.